Pada tahun 1990, Christopher mengesankan semua guru di sekolah dengan menyelesaikan tes yang membutuhkan waktu 3 hari bagi Einstein hanya dalam beberapa jam. Kakak perempuannya, Michelle, mengatakan bahwa ia bisa masuk kuliah lebih awal, tetapi Christopher ragu apakah ia ingin melakukannya. Saat mereka keluar, seorang tentara melihat kaos Christopher yang bergambar robot kartun dan menegurnya, mengingatkan bahwa perang akan segera datang. Robot di kaos itu adalah Cosmo, karakter utama dalam acara kartun populer. Namun, karena sentimen anti-robot semakin meningkat di seluruh negeri, acara tersebut dibatalkan. Robot pertama kali dikembangkan oleh Walt Disney untuk taman hiburannya pada tahun 1955 dan kemudian diproduksi secara massal, menjadi tenaga kerja utama di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, mereka bekerja tanpa masalah, tetapi akhirnya mereka lelah bekerja dan memberontak. Para robot menuntut hak mereka sendiri dan mengorganisir protes di seluruh dunia yang dipimpin oleh Mr. Peanut. Perdebatan tidak membuahkan hasil, dan akhirnya perang antara manusia dan robot pun dimulai. Setiap orang yang menyimpan robot di rumah dianggap sebagai pengkhianat. Perang tidak berjalan baik bagi manusia, dan Sersan John muncul di TV untuk menjelaskan alasannya. Robot tidak makan, tidak tidur, dan tidak berkedip. Selama 2 tahun, umat manusia terus berjuang, tetapi selalu kalah. Suatu hari, pendiri Sentry Technologies, Ethan, menciptakan Neurocaster, sebuah perangkat yang menghubungkan pikiran manusia ke tubuh drone. Kini, manusia bisa bertarung melawan tentara robot dengan kekuatan yang setara, dan hanya dalam 2 minggu, perang berakhir. Manusia menang, dan Kolonel Bradbury dinobatkan sebagai pahlawan utama. Peanut bertemu dengan Clinton dan Ethan untuk menandatangani perjanjian penyerahan diri, sementara lebih dari 6.000 robot dipenjara di zona eksklusi di padang pasir. Beberapa waktu kemudian, Ethan merilis versi lebih kecil dari Neurocaster untuk digunakan di rumah. Model ini memungkinkan orang untuk membagi pikiran mereka, sehingga mereka bisa bekerja dan bersenang-senang pada saat yang sama. Pada tahun 1994, Michelle berada di rumah, mencoba melepas monitor di pergelangan kakinya, tetapi ia harus menyembunyikan alatnya ketika Ted tiba-tiba masuk menggunakan Neurocaster. Ted menegurnya atas perilakunya dan mengingatkannya bahwa meskipun ia berhasil melarikan diri dari semua panti asuhan sebelumnya, ia tidak akan membiarkannya pergi dari sini. Michelle membalas dengan menunjuk ketumpukan barang yang dikumpulkan Ted, menegaskan bahwa mengambil barang dari zona eksklusi adalah ilegal. Kemudian, Michelle pergi ke kelas, di mana gurunya juga hadir menggunakan Neurocaster. Semua siswa dipaksa mengenakan helm mereka, dan ketika Michelle menolak, ia dikirim ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah melihat di profil Michelle bahwa ia kehilangan seluruh keluarganya dan menyalahkan perang untuk itu. Namun, Michelle segera mengklarifikasi bahwa mereka meninggal dalam kecelakaan mobil. Kepala sekolah menjelaskan bahwa neuroterapi dapat membantunya melupakan kesedihannya selama beberapa jam, sehingga Michelle teringat kembali kenangan bermain di pantai bersama adiknya. Saat itu, adiknya mengalami serangan panik dan Michelle menenangkannya. Meskipun demikian, Michelle tetap menolak mengenakan helm dan pulang ke rumah. Malam itu, ia bermimpi tentang kecelakaan mobil yang merenggut keluarganya. Ia terbangun di rumah sakit dengan seorang dokter yang mengawasinya, tetapi ia tidak bisa mengingat wajahnya. Saat ini, Michelle terkejut mendengar suara di luar. Ia melihat keluar jendela dan melihat bayangan bergerak di halaman, lalu mengambil senter dan keluar untuk memeriksa. Tiba-tiba, ia melihat sepasang mata tercermin di botol sebelum meja jatuh, membuatnya ketakutan dan berlari kembali ke dalam rumah. Ia mencoba memperingatkan Ted tentang penyusup, tetapi Ted terlalu sibuk di dunia Neurocaster. Saat penyusup masuk, Michelle bersembunyi di bawah tempat tidur. Namun, penyusup itu adalah robot, dan dengan mudah mengangkat tempat tidur untuk menatapnya dengan wajah Cosmo. Michelle berlari ke sudut ruangan dan mencoba berkomunikasi dengan Cosmo, yang menggunakan isyarat tangan untuk menunjukkan bahwa ia sedang mencarinya. Robot itu tidak bisa berbicara dan membuka kepalanya agar Michelle dapat memperbaiki